Baik, di sini kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah E-Business for International Business akan mempresentasikan jawaban UAS kami. Baik, untuk jawaban UAS nomor 1, pada bagian gambar A sudah tertulis ada follower growth, conversion content, engagement content, reach content. Yang pertama ada follower growth. Follower growth adalah pertumbuhan jumlah pengikut pada akun media sosial. Ini bisa menjadikan indikator popularitas dan kredibilitas akun media sosial dan sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan pemasaran melalui media sosial. Jika dilihat pada gambar, follower growth perusahaan XYZ yaitu 100 sampai dengan 200. Follower growth bisa dipengaruhi sebagai beberapa faktor seperti kualitas konten, interaksi dengan pengikut, dan aktivitas pemasaran. Lalu pada bagian berikutnya ada conversion content. Conversion content yang dibuat untuk membantu motivasi pelanggan melakukan tindakan yang ditentukan, seperti membeli, mendaftar layanan. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan informasi berguna dan memotivasi pelanggan untuk mengambil tindakan melalui tautan atau formulir pendaftaran. Dan dalam gambar tertulis double fit. Lalu ada engagement content. Engagement content adalah konten yang memotivasi pelanggan untuk berinteraksi dengan merek, seperti membagikan konten atau memberikan respons. Engagement content bisa membantu membangun hubungan dengan pelanggan dan membantu membangun loyalitas merek. Dituliskan pada gambar berikut bahwa engagement content berisikan 30 stories. Lalu yang terakhir ada rich content. Rich content adalah konten yang dibuat untuk menjangkau sebanyak mungkin orang dengan cara efektif dan efisien. Ini biasanya dilakukan melalui optimasi SEO atau Search Engine Optimization, promosi media sosial, dan berbagai metode lainnya. Rich content bisa membantu memperluas jangkauan merek dan memperkenalkan produk atau layanan baru ke audiens. Dan pada gambar berikut tertera pada perusahaan XYZ memiliki 10 reels rich content. Lalu pada gambar bagian B, di sini terdapat reach, e-communication, dan mendapatkan hasil 21.700.000 tayangan, 700.000 pound sterling harga media atau media cost, 0,23% click-through rate, 32,26 pound sterling cost per mile. Untuk mencari click-through rate, 0 agar bisa mendapatkan 0,23%, dihitung melalui jumlah klik atau visitor dibagi dengan jumlah tayangan. Dikali dengan 100% akan menghasilkan click-through rate. Lalu, cost per mile atau CPM dihasilkan dari harga media dibagi dengan jumlah tayangan dikali dengan 1000. Kenapa dikali dengan 1000? Karena biasanya CPM itu harga satu pound sterlingnya bisa dihitung dengan 1000 tayangan. Lalu pada bagian bawah website visit, di sini mendapatkan hasil 50.000 visitor atau klik, 14 pound sterling cost per klik, dan 33,40% conversion rate. Di sini kita mendapatkan 14 pound sterling cost per klik didapatkan dari media cost dibagi dengan visitor akan menghasilkan 14 pound sterling. Lalu kemudian conversion rate 33,40% didapatkan dari opportunity response dibagi dengan visitor. Lalu ada leads or opportunities generated. Di sini menghasilkan 16.700 opportunity response, 41,92 pound sterling cost per opportunity atau CPO, dan lead conversion efficiency atau conversion rate opportunity to sell sebesar 10,60%. Untuk mendapatkan 41,92 pound sterling atau CPO, maka bisa dicari dengan media cost dibagi dengan kesempatan. Kesempatan di sini tidak terlihat hasilnya. Apabila saya hitung, kesempatannya adalah 5,98. Lalu pada bagian lead conversion atau conversion rate opportunity to sell bisa mendapatkan 10,60%, maka bisa dicari dengan sales dibagi dengan opportunity response akan menghasilkan 10,60%. Lalu yang terakhir, number of outcomes delivered bisa dilihat menghasilkan 1.770 sales dan 395,58 pound sterling cost per sale. Di sini cost per sale bisa mendapatkan 395,58 pound sterling didapat dari media cost bagi dengan sale.
Untuk strategi yang saya rekomendasikan untuk perusahaan XYZ yang itu yang pertama itu membuat konten manajemen. Jadi dengan konten manajemen ini, konten-konten yang dipost setiap harinya di media sosial itu dapat terarah. Jadi ada konten yang untuk promosi, ada konten yang untuk a new collection for bag, itu bisa dibagi secara teratur. Nah, untuk yang kedua itu melakukan iklan dan promosi. Jadi, perusahaan eksklusif dapat melakukan iklan dan promosi untuk meningkatkan sales mereka dan membentuk brand image juga di mata customer. Jadi, iklan ini dapat dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, tapi saya lebih merekomendasikan TikTok karena TikTok itu sangat cepat untuk menarik view pelanggan. Jadi, kaum-kaum milenial dapat melihat tas-tas yang dijual oleh perusahaan XYZ dengan cepat di TikTok. Untuk yang ketiga itu melakukan penjualan dan pemasaran secara online. Jadi untuk mencapai cakup penjualan yang lebih besar itu saya merekomendasikan untuk melakukan penjualan melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya, serta pemasaran secara online itu melalui e-commerce seperti Tokopedia, Blibli, dan Shopee. Dan yang keempat yaitu pembuatan website. Jadi untuk agar perusahaan eksklusif ini yang merupakan perusahaan ekspor tas ya, agar lebih terpercaya di mata masyarakat, jadi diperlukan website agar customer dapat melihat company profile dari perusahaan tersebut, serta dapat melakukan transaksi juga. Lalu, berikut adalah 3 tools yang kami rekomendasikan untuk acquisition. Yang pertama ada Search Engine Optimization. PT XYZ dapat mengoptimalisasikan website mereka agar saat orang sedang mencari tentang tas, website mereka muncul yang paling atas atau setidaknya halaman pertama di search engine, yang dapat mengakibatkan konsumen untuk membuka website dan menarik perhatian mereka. Yang kedua adalah online ads atau sponsorship. PT XYZ dapat memasang iklan di berbagai platform media sosial seperti YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan semacamnya. Mereka juga bisa memberikan sponsor kepada influencer agar produk mereka dapat dikenal dan menarik perhatian konsumen. Dan yang ketiga adalah online PR. PT XYZ dapat menggunakan online public relations seperti search engine, blog, pencarian berita, forum, thread diskusi, jaringan sosial, dan semacamnya untuk menarik perhatian konsumen. Tools for proposition development. Tools ini berfungsi bagi new customer atau how our new customer think about our product dan sampai melakukan pembelian. Nah, di sini terdapat 3 tools. Yang pertama, media sosial content. Media sosial content ini berguna untuk menciptakan strategi-strategi akan ketertarikan terhadap produk melalui foto atau video dengan tools yang disediakan melalui platform digital dengan tujuan terciptanya interaksi antara customer potensial dengan XYZ. Selanjutnya, tools kedua itu convert accessibility, yaitu kenyamanan yang diciptakan pada halaman website atau aplikasi perusahaan yang dapat meningkatkan loyalitas customer potensial. Selanjutnya ada customer service. Di sini customer service yaitu sebagai bentuk pengaduan akan ketidakpahaman penggunaan website atau ask question menyangkut aspek yang kurang dimengerti dan membangun hubungan jangka panjang dengan customer. Selanjutnya ada customer retention and growth. Customer retention mengacu pada kapasitas perusahaan untuk mempertahankan pelanggannya untuk jangka waktu tertentu. Pelanggan yang dipertahankan adalah mereka yang sering menggunakan produk atau layanan terus membeli atau dengan cara lain tidak beralih ke produk atau layanan lain atau berhenti menggunakan sama sekali. Yang pertama ada customer management. Customer management adalah kemampuan untuk menginterpretasikan dan mengelola kebutuhan dan harapan pelanggan melalui perencanaan, manajemen, dan komunikasi yang efektif. Strategi manajemen pelanggan yang baik adalah yang memberikan jawaban tidak hanya dengan pertanyaan bagaimana, tetapi pertanyaan mengapa. Seperti contoh, mengapa pelanggan memberikan preferensi pada produk atau layanan kita, mengapa mereka lebih memilih saluran komunikasi mana saja, yang terakhir, mengapa klien puas atau tidak puas dengan pembelian tersebut. Prinsip pelanggan yang tidak pernah salah harus diambil sebagai dasar dari dalam berdialog dengan klien. Untuk mencapai ini, seorang harus tetap berpegang pada beberapa rekomendasi penting. Yang kedua, perusahaan bisa menggunakan loyalty program. Loyalty program adalah sebuah program penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan untuk menjaga mereka tetap setia dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Sederhananya, program loyalitas didesain oleh perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya dalam jangka waktu panjang. Contoh loyalty program membership, poin, cashback, diskon, hingga buy one, get one. Biasanya program ini dilakukan untuk mempertahankan pelanggan lama agar terus membeli produk. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan loyalty program juga didesain untuk menarik pelanggan baru. Secara tidak langsung, program ini membantu perusahaan untuk meningkatkan metrik customer retention rate. Semakin tinggi persentase retention rate, ya semakin bagus untuk perusahaan. Untuk nomor 3, pada jawaban UAS kali ini, berikut adalah jawabannya. Terdapat 3 poin. Ada blockchain, directed
Acrylic Graph atau DAG, dan Artificial Intelligence atau AI. Blockchain DAG, Electric Know Your Customer atau EKYC, Artificial Intelligence atau AI, Metaverse, Machine Learning, dan Big Data adalah teknologi yang sering digunakan untuk mengamankan kegiatan keuangan dan operasional sehari-hari, meningkatkan proses riset dan pengembangan atau R&D, serta membantu dalam membuat keputusan yang informatif. Blockchain menyediakan solusi keamanan dan transparansi dalam transaksi keuangan. DAG adalah varian blockchain yang memiliki tingkat skalabilitas yang tinggi dan lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan transaksi. EKYC membantu memverifikasi identitas pelanggan dengan benar dan meminimalkan risiko penipuan. AI dan Metaverse membantu dalam simulasi dan pengujian produk atau layanan, serta membantu membuat keputusan yang lebih baik melalui analisis data. Machine Learning dan Big Data membantu dalam proses data besar dan membuat keputusan yang informatif dan membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan kerja bisnis secara keseluruhan.